Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Puja-puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang dengan limpahan taufik, inayah dan maunah darinya jualah kita bisa kembali bersilaturahim di dalam kondisi semacam ini, namun tanpa mengurangi rasa kebersamaan dan semangat kita untuk terus berukhuwah, bersilaturahim dan mengkaji ayat-ayatnya. Kita tetap melangsungkan kegiatan semacam ini dan semoga Allah berikan taufik untuk senantiasa istiqomah di dalam kondisi yang semacam ini. Semoga dilimpahkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Ayat 189. Di dalam ayat itu Allah berfirman, kita coba lihat surat Al-A'raf 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma athqalat da'allaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Terjemahannya kurang lebih, dialah Allah yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, dan kemudian Allah menjadikan daripada jiwa itu pasangannya agar keduanya hidup dalam sakinah atau ketenangan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Maka tatkala dia telah menutupinya, nanti kita akan kaji kalimat ini, menutupinya dan kemudian menjadikan dia hamil, hamil yang ringan, dan berlangsung hamil yang ringan ini seterusnya. Maka tatkala telah terasa berat kehamilan atau kandungannya itu, maka keduanya berdoa kepada Allah dan mengatakan, sungguh jika engkau telah mendatangkan untuk kami sholihan, anak yang sempurna, anak yang sehat, ya, lanakunanna minasyakirin, maka sungguh benar-benar kami adalah hamba-hambamu yang bersyukur. Falamma atahuma sholihan, maka tatkala akhirnya Allah mengkaruniakan kepada keduanya, dua ibu bapak ini, seorang anak yang sehat, yang sempurna, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Mereka kembali menjadikan untuk Allah itu syarikat-syarikat, padahal Allah telah mendatangkan karunia yang baik berupa anak yang sehat dan sempurna tadi kepada keduanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka maha suci Allah, maha bersih Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Juga bisa diartikan fata'ala, maha agung, maha tinggi, ya, Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka masih tetap mempersekutukan apa-apa yang tidak menciptakan mereka sedikit pun, dan justru yang mereka persekutukan itu berupa patung-patung sesembahan yang selain Allah itu justru diciptakan. Walladzina kadzabu bi ayatina, maaf ini salah saya baca, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan mereka yang disembah itu adalah sosok yang tidak dapat memberikan pertolongan. Dan bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda, dan jika mereka meminta, artinya manusia yang menghamba kepada sesembahan selain Allah itu meminta kepada sesembahannya itu petunjuk, ya, arahan jalan kepada jalan yang benar, kepada hudan, la yattabi'ukum. Niscaya mereka
tidak akan mampu mengarahkan jalan yang benar itu kepada kalian. Sawaun alaikum, sama saja buat kalian semua. Ada autumuhum am antum shamitun. Kalian berdoa meminta kepada mereka pertolongan dalam kebutuhan keurusan hidup kalian, ataupun kalian diam, mereka pun tidak akan bisa memberikan respon atau berbuat apapun yang manfaat kepada kalian. Nah, kita akan dalami ayat ini sedikit ya, dari tafsir yang diterangkan oleh Imam As-Sabuni ini ya. Beliau mengatakan tsumma tawalatil ayat tuqarrir amra tauhid. Kemudian ayat berikutnya yang kita bahas di ayat 189 ini adalah ayat-ayat yang kembali berbicara hal yang terkait dengan masalah tauhid. Ya. Wa tadhkuru al-hujjaj wal barahin ala butlani aqidatil musyrikin. Dan ayat ini menyebutkan begitu banyak dalil-dalil, alasan-alasan, keterangan-keterangan yang jelas dan nyata untuk membatalkan atau untuk membuat posisi tidak benar kepada akidah kaum musyrikin ini. Fi ibadatil awthan wal asnam. Ibadah kaum musyrikin dalam bentuk penghambaan kepada berhala, ya, kepada patung-patung. Wa qad dzakara al-bari jalla wa ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta ini, menerangkan berikutnya qissata bad'il khaliqah. Kisah tentang permulaan suatu penciptaan, suatu kehadiran manusia. Qissata Adam wa Hawa, yaitu kisah Nabi Adam dan kisah Hawa. Wa dzurriyyatahuma, dan kisah anak keturunannya nantinya. Kaburhanin sati'. Ini sebuah penjelasan yang terang benderang gitu. Kelihatan jelas. Nanti kita akan lihat maksudnya. Ala wihdaniyatillah, yang dapat menunjukkan tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, ya. Wa qudratihi wa azimi sultani, kuasa dan kebesarannya, keagungannya, yang menunjukkan dia adalah zat yang maha perkasa, yang maha menentukan. Faqala taqaddasat asma'uh, maka dalam hal ini Allah yang maha suci, yang maha agung, melanjutkan firman-Nya dalam kalimat di ayat ini, ayat 189 yang berbunyi, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Dan ayat yang ke-190, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Wal ayat ini mengandung makna al-imtinan, ya, ala Adam wa dzurriyyatih, yaitu ayat yang berbicara tentang karunia besar, kenikmatan besar yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, kepada Adam dan keturunannya sekaligus. Bi annahu ta'ala khalaqalahum azwajan min anfusihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan bagi mereka pasangan-pasangan dari jenis mereka sendiri. Jadi setiap manusia Allah ciptakan pasangannya, laki dan perempuan, yang sehingga mereka bisa hidup dengan merasakan sakinah, ketenangan. Liyasirna sakanan lahum, betul-betul dapat mewujudkan arti sakinah yang sebenarnya, yaitu tenangnya hati, tenangnya jiwa, ya, tentramnya batin, yang tidak lagi meragukan ada kuasa Allah dalam hubungan mereka sebagai suatu pasangan yang akhirnya nanti akan melahirkan keturunan. Wa unsan wa tumakninatan, bahkan ketenangan yang lengkap, tenang yang membuat jiwa seseorang itu bisa mengontrol dirinya, sehingga ketika ada letupan-letupan syahwatnya bisa dikendalikan oleh akal sehatnya, oleh batinnya yang mampu mengarahkannya kepada hal-hal yang baik, dan tentu saja nanti batin atau hati dan pikirannya pun
mendapatkan tambahan asupan berupa wahyu yang membimbing mereka kepada kebenaran. Wa razaqahumul banin wal banat. Allah memberikan tambahan nikmat untuk mereka dalam wujud merezekikan atau mengkaruniakan mereka anak-anak laki, anak-anak perempuan. Wa akramahum bima tuqirru bihi a'yunahum, dan memuliakan anak keturunan mereka, artinya memuliakan anak-anak cucu Adam ini, kita semua ini, dan menjadikan mereka ya sesuatu yang menyejukkan hati. Jadi setiap orang tua ketika hadir seorang anak itu pasti hatinya berbahagia, hatinya gembira. Ya, tidak ada yang ketika kehadiran seorang anak itu hatinya penuh dengan kecemasan. Tentu saja dikecualikan orang-orang yang katakanlah hamil di luar nikah, yang kehadiran anaknya mungkin tidak mereka harapkan. Ini dalam konteks ini kita berbicara kondisi yang sehat, yang normal, yang sesuai dengan tuntunan syariah. Walakinna dzurriyyata Adam badala an yashkurullaha an fadlihi wa in'ami. Sayangnya anak cucu Adam ketika mereka sudah berpasangan dan mereka sudah berhubungan layaknya hubungan suami istri, dan kemudian istrinya hamil, lalu kemudian melahirkan putra atau anak, maka ketika lahirnya anak, mereka mengganti sikap yang seharusnya yaitu bersyukur kepada Allah dengan sikap lain, ya. Mengganti seolah-olah menolak, mengingkari karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Jahaduhu wa asyraku bihi. Mereka kembali mendurhakai Allah, mereka kembali bersikap atau berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa abadul asnam wal authan. Kalau orang yang dulunya seperti kaum musyrikin Mekah menyembah berhala, ya menyembah patung, mereka kembali kepada penyembahan itu. Kalau kita barangkali yang tadinya gelimang dalam perbuatan maksiat dan dosa, ya ketika sebelum berkeluarga, sebelum istrinya hamil, sebelum istrinya melahirkan tersebut, masih ada kesalahan dan dosanya, maka ketika akan lahir anak itu biasanya fitrahnya muncul dan akhirnya semuanya banyak menyebut nama Allah. Dan tidak jarang kita temukan hampir semua anak cucu Adam itu ketika proses kelahiran itu dia kembali kepada nilai-nilai Islam. Ya, Islam itu seolah-olah mereka hadirkan kembali, ya, pada saat terjadinya kelahiran anak-anak mereka. Namun setelah masa kelahiran itu berlalu, ya, atau sudah lewat beberapa waktu, mereka kembali kepada kedurhakaan mereka, perbuatan-perbuatan maksiat mereka, perbuatan fasik mereka. Wa hadza ma'na qauluhu ta'ala, inilah arti dari firman Allah yang berbunyi, falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Maka tatkala telah datang kepada keduanya, Allah telah mengkaruniakan kepada keduanya salihan, anak yang saleh. Saleh di sini artinya secara biologis, secara fisik, anak yang lahir sehat sempurna, ya. Anak yang manis begitu, anak yang baik. Ja'ala lahu syuraka. Mereka berdua menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ya, untuk mereka ibadahi, ya. Lebih lanjut dikatakan wal makna, maka arti dari kalimat tersebut adalah falamma wahaballahu li zaujainil walad as-salih. Maka tatkala Allah telah mengkaruniakan kepada pasangan suami istri tersebut seorang anak yang sehat, yang sempurna, as-sawiyya al-khalqah. Jadi yang betul-betul as-sawiyya al-khalqah, penciptaannya lengkap. Ada hidungnya, ada matanya, ada kepalanya, badannya, tangannya, lengkap semua, ya. Seperti itu, ya, yang terjadi kemudian ja'ala lillahi syuraka minal asjar wal ahjar. Mereka kembali menjadikan selain Allah sebagai sekutunya. Apakah itu dalam bentuk patung, dalam bentuk pohon-pohon, dalam bentuk batu-batu, ya. Abaduha ma'allah. Mereka menyembah segala macam selain Allah itu bersama dengan Allah. Jadi mereka berbuat syirik. Yang berbuat syirik itu bukan berarti meninggalkan Allah, bukan meninggalkan Tuhan, tapi mereka di samping menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Fatanazzahu wa taqaddasallah. Tentu saja Allah Maha Suci, Maha Agung, Maha bersih dari sifat yang diperlakukan semacam itu oleh
makhluknya yang tidak tahu bersyukur. Amma yansabu ilaihil musyrikun minazaujah wal walad, ya, apa yang telah disikapi oleh kaum musyrikin ketika mereka telah mendapatkan karunia Allah semacam itu, ya. Baik, para jemaah sekalian, kita dalami ayat ini lebih lanjut. Ayat ini sebetulnya berbicara seperti tadi disampaikan oleh penulis tafsir Syekh Ali As-Sabuni ini, beliau katakan ayat ini kembali berbicara tentang masalah tauhid. Maksudnya di sini adalah tauhid rububiyah. Bahwa di dalam penjelasan ayat ini Allah sedang menerangkan kembali kepada kita, ya, tentang asal muasal manusia untuk menunjukkan kepada manusia bahwa mereka tidak bisa lepas dan jauh dari fitrah mereka. Fitrah yang mengakui Allah sebagai Rabb, ya, mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, itu tidak bisa jauh. Kalau dia durhaka, ada saatnya dia ingat. Nah, saat yang biasanya manusia ingat kepada Tuhan, ya, kalau orang kafir ingat kepada Tuhan, tapi kalau kita orang beriman, seorang muslim ingat kepada Allah lagi, itu begitu maksudnya. Itu adalah saat-saat ketika proses kelahiran ini mereka fahami, mereka pelajari. Bahkan ketika mereka merasakan istrinya mengandung atau hamil, ya, disitulah mulai kesibukan mereka menjaga sedemikian rupa agar bayi yang akan nantinya lahir adalah bayi yang sehat, bayi yang sempurna. Tidak jarang mereka harus konsultasi dengan dokter yang mereka pilih, dokter yang terbaik. Tidak jarang di antara mereka rela mengeluarkan biaya-biaya yang mahal untuk bisa mendapatkan kelahiran bayi yang sempurna. Ya, mereka minum, mereka makan makanan yang bergizi, yang sehat. Bahkan dari permulaan sebelum kelahiran, proses kelahiran itu sendiri. Itu kebiasaan orang-orang Arab itu kalau mau berhubungan dengan istrinya, karena dia tahu bahwa dia akan menuangkan sel spermanya kepada sang istri, dan nanti situ ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang akan menjadi benih daripada jadinya proses janin kemudian menjadi bayi, jadi manusia itu. Mereka tahu itu, dan mereka tahu sel sperma itu dihasilkan dari makanan-makanan. Ya. Makanya Allah menyebutkan manusia diciptakan dari tanah, itu maksudnya adalah dari tanah itulah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, apakah itu buah-buahan, apakah itu sayur-sayuran. Ya, bahkan di antara sayur-sayuran yang kita makan ada juga yang dimakan oleh binatang, oleh hewan, oleh kambing, oleh sapi, dan akhirnya sapi, kambing itu pun menjadi makanan buat kita. Itulah yang disebut dengan manusia diciptakan dari tanah. Dari sanalah semua berasal dan kita makan dari itu. Maka sel sperma seseorang itu menjadi sesuatu yang punya nilai gizi yang tinggi, yang akan bisa melahirkan bayi yang sangat baik begitu secara biologis, maupun juga akan menanamkan katakanlah potensi akal berpikirnya nanti menjadi sangat baik, menjadi anak-anak yang cerdas. Itu biasanya kalau orang Arab itu pilih-pilih. Jadi dia mau berhubungan sama istrinya malam nanti misalnya, itu paginya dia makan yang enak, dia minum madu, dia minum susu, dia melakukan makanan-makanan yang bergizi, makan kambing, semuanya istilahnya seperti itu, supaya ketika dia berhubungan dengan istrinya melahirkan sperma yang betul-betul baik begitu, ya, menyehatkan. Nah, itu yang terjadi. Maka di antara akhirnya lahirlah anak-anak yang sehat. Jadi mereka sudah sampai seperti itu. Ya, beda mungkin dengan kita, ya, asal katakanlah kita berhubungan, mereka kadang-kadang untuk anak yang pertama, untuk anak yang kedua itu suka berpikir sampai seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini lebih lanjut. Bahasanya Allah katakan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Allah ciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Kita dari sana, ya. Tapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan sebetulnya bukan yang dimaksud nafs di sini hanyalah Adam. Tapi bisa jadi yang dimaksud oleh Allah adalah kita manusia secara umum. Bahwa Allah ciptakan kita dari makhluk yang bernama manusia. Jadi Allah ciptakan dari manusia. Jadi manusia Adam yang pertama, pengertiannya bukan Adam dia pribadi. Adam dan Hawa itu dianggap satu paket. Dialah manusia yang Allah ciptakan pertama, yang kemudian tumbuh kembang, berkembang anak manusia menjadi besar dan menjadi banyak. Sebagaimana dalam surat An-Nisa itu disebutkan,
ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di ayat itu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari jiwa yang satu. Nah, di sini baru pengertiannya Adam. Nah, lalu Allah ciptakan pasangannya yaitu Hawa. Kemudian Allah jadikan berkembang biak, beranak, bercucu. Ya, semuanya ini dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa berbuat, ya, berkehendak menciptakan, dan supaya manusia mengingat bahwa mereka dihadirkan dalam kehidupan di muka bumi ini. Mereka bukan menciptakan diri mereka sendiri. Mereka diciptakan, mereka dihadirkan, mereka disempurnakan penciptaannya, dan perkembangan manusia yang sampai miliaran jumlahnya pada saat ini itu adalah hasil dari muara manusia yang satu. Asalnya kita satu. Dan ini sebetulnya sesuatu yang sifatnya mengingatkan kita bahwa kita ini satu ukhuwah abawiyah. Istilahnya satu ukhuwah, satu bapak, satu nenek moyang, ya, satu asal. Nah, itulah Nabi Adam alaihissalam. Kita muncul dari sana, ya. Ciptaan Allah dari tanah, tapi pengertiannya muncul dari penciptaan Adam alaihissalam. Lalu dikatakan di ayat ini wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Lalu kemudian Allah ciptakan daripadanya pasangannya. Nah, ini sudah pengertiannya semua, ya. Setiap manusia yang lahir itu akan Allah jadikan kepada mereka pasangan, ya. Dari jenis mereka sendiri. Manusia berpasangan dengan manusia juga. Itu begitu. Nanti ya jin dengan pasangannya ya jin juga. Nah, tujuan ini semua adalah liyaskuna ilaiha. Agar mereka mendapatkan sakinah, ketenangan. Nah, sebetulnya sama. Dalam hubungan kehidupan keseharian kita pun ketika kita menikahkan anak kita, menikahkan putri kita. Maka tujuan pernikahan daripada anak kita yang laki maupun perempuan itu adalah sama-sama agar keduanya merasakan sakinah atau ketenangan. Sakinah itulah yang dituju di dalam peristiwa kejadian pernikahan yang Allah jadikan ini sebagai sunnatullah bagi setiap manusia. Ya. Adapun mawaddah dan rahmah sesungguhnya adalah tambahan kenikmatan yang Allah karuniakan untuk menjadi bekal yang bisa menjadi alat untuk menguatkan diri mereka bisa menciptakan keluarga yang sakinah itu sendiri. Karena mawaddah itu kasih sayang, kecintaan yang muncul karena melihat seseorang secara fisik, melihat kekayaannya, melihat ketampanannya, melihat kecantikannya, melihat kegagahannya, kadang-kadang melihat hartanya, apapun yang dilihat dari fisik orang yang dipilihnya sebagai istri atau dipilihnya sebagai seorang suami. Ya. Tetapi rahmah itu adalah kasih sayang yang timbul karena hubungan keduanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang calon suami yang senantiasa menjaga hubungan dirinya dengan Allah sebelum dia menikah, dan seorang istri yang senantiasa menjaga hubungan dirinya dengan Allah sebelum dia menikah, menerima suaminya, maka inilah yang menjadi penguat hubungan keduanya. Meskipun nanti mereka sudah sampai kakek nenek, sudah usia yang sangat lanjut dan tua, tetap mereka berkasih sayang karena kecintaan seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya kecintaan istri kepada suaminya bukan semata-mata melihat kecintaan secara lahiriah dan biologis seperti yang tadi dalam unsur mawaddah, tapi dalam unsur rahmah adalah kecintaan yang terbangun karena sebab hubungan yang baik antara mereka dengan Allah Sang Pencipta. Maka Allah semakin memberikan rahmat kepada keduanya, memberikan sifat-sifat sayang yang sangat luar biasa kepada keduanya, hingga keduanya seperti satu kesatuan yang menyatu, hati yang tidak mudah terpisahkan, ya, satunya hati, satunya batin, satunya pikiran, kebersamaan yang tidak terpisahkan, katakanlah seperti yang diharapkan idealnya bagi sebuah pasangan suami istri. Kemudian para jemaah sekalian, kita perhatikan lebih lanjut. Kalimat yang digunakan Allah adalah falamma taghasyaha. Ya. Ini artinya dalam bahasa Arab taghasyaha itu artinya menutupi. Ya. Allah menggunakan kalimat ini. Ini kalimat halus ini. Tidak dikatakan falamma tajamma'aha. Tatkala dia sudah berhubungan jima, berhubungan badan. Ya. Tidak secara vulgar Allah bahasakan itu. Tapi bahasanya halus.
falamma taghasyaha, maka tatkala keduanya saling menutupi. Dan memang hakikatnya laki dan perempuan, suami dan istri itu adalah masing-masing sifat lahirnya, sifat batinnya itu sebetulnya sifat yang harusnya saling menutupi. Nah, ini yang harus ada dalam perbuatan dan sikap kesadaran mereka bisa melahirkan sifat yang dominan bahwa mereka saling menutupi kekurangan, menutupi aib pasangan masing-masing. Ya, seperti dalam ayat Al-Baqarah yang terkait dengan masalah ibadah puasa, itu disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Bahwa istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian kaum laki-laki, dan suami-suami kalian adalah pakaian bagi kalian kaum perempuan. Nah, ini disebutkan pakaian karena pakaian yang menutupi. Jadi tidak mengumbar aurat kejelekan istri di hadapan orang lain atau soal istri kejelekan suami kepada orang lain, termasuk masalah hubungan badannya. Pengertian fala mata gosya ditutupi itu adalah pengertian ditutup, ya. Sunnahnya itu makanya ketika berhubungan adalah ada tutup, ada kain yang menutupi, bukan seperti hewan yang maaf ya selain telanjang bulat seperti itu, begitu katakanlah, tidak seperti itu. Dan katakanlah kalau itu pun dilakukan, itu hanya tidak mengamalkan sunnah karena sunnahnya ditutupi, walaupun disitulah dua tempat di mana malaikat dikatakan tidak bisa memandang kita anak cucu Adam, yaitu saat kita berhubungan suami istri dan saat kita buang air, ya, buang air besar, buang air kecil, itu malaikat tidak bisa hadir melihat kita, ya. Jadi mereka ditutupkan oleh Allah pandangan matanya untuk bisa memandang kepada diri kita. Hanya di dua tempat itu. Ya, jadi kalau mandi itu masih melihat. Makanya Nabi kalau mandi itu sunnahnya tetap pakai sarung, pakai kain pelapis, supaya kalau mandi tidak sampai telanjang bulat. Ya, itu demikian. Nah, dalam hubungan suami istri juga sunnahnya seperti itu, tidak sampai telanjang bulat, tapi kalau seandainya itu pun terjadi juga tidak mengapa karena tidak ada larangan, ya. Karena kalau itu dianggap makin meningkatkan daya tarik, ya, meningkatkan semangat keduanya untuk berhubungan, mengamalkan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri, itu juga tidak dilarang. Namun yang menarik adalah kalimat yang Allah gunakan di sini. Fala mata gosyaha, ketika Allah menutupi. Jadi Allah menggunakan bahasa yang halus, ya. Ini penting untuk difahami. Kecuali kita bicara spesifik masalah yang terkait dengan katakanlah masalah haid. Itu pun makanya Rasulullah sedemikian rupa Allah takdirkan beristri seorang yang masih muda, Aisyah radhiyallahu anha, yang sampai usia Nabi sudah sangat lanjut, dia masih muda itu, dan ketika Nabi wafat baru 40 tahun lebih kemudian beliau wafat. Berarti setelah Nabi wafat, beliau masih banyak bergaul dengan umat manusia dan terutama kaum perempuan untuk menceritakan bagaimana keadaan kehidupan Nabi dalam urusan rumah tangga. Sehingga perempuan-perempuan jadi mengerti bagaimana hukumnya haid, hukumnya tentang orang hamil, tentang orang mengandung, tentang bagaimana Nabi di rumah dalam berhubungan dengan suaminya, dengan istrinya, ya, seorang istri dengan suaminya, dengan suami dengan istrinya, seperti itu. Itu kita jadi paham, karena itulah hikmahnya salah satunya Allah menjadikan Nabi beristri seorang yang cerdas tapi masih muda, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena untuk memberikan pembelajaran kepada umat setelah Nabi wafat. Karena Nabi wafat, karena Aisyah wafat 40 tahun, ya, ada riwayat mengatakan sampai 44 tahun setelah Nabi wafat. Jadi cukup panjang masanya, dan itu untuk memberikan pembelajaran yang bersifat khusus dalam masalah kerumah tanggaan. Baik, ya. Lalu kemudian dikatakan hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Setelah digauli seperti itu, ya, lalu perempuan itu hamil. Maka ketika perempuan itu hamil, hamlan khafifan, hamil yang ringan. Jadi famarrat bihi, dan terus berlangsung. Jadi hamil itu pertama itu ringan, nggak ketahuan. Perempuan yang hamil, ya, ibu-ibu ini bisa lebih tahu lah karena yang merasakannya, bahwa ketika mengandung pertama itu kayak nggak terasa ada kandungan, ada yang masuk dalam rahimnya, itu seperti tidak ketahui. Kita aja manusia modern sekarang yang tahu bahwa setelah seminggu berhubungan atau setelah masa hamil dia karena nggak ada haid, dia cek kepada dokter, ternyata dia hamil, itu bisa ketahuan. Itu dalam zaman modern sekarang ini. Bayangkan di zaman Rasulullah dulu, zaman para sahabat dulu, itu belum ada hal semacam itu diketahui dengan mudah.
Jadi waktu itu sifatnya adalah cuma terasa. Ibu itu merasakan ada sesuatu yang masuk, ada dalam diri, tapi enteng-enteng aja. Aktivitas masih normal. Dia masih beraktivitas biasa. Karena belum membebani, belum terasa beratnya. Dan itu berlangsung, famarrat bihi, berlangsung seterusnya. Dia berlangsung cukup lama, beberapa bulan. Ya, baru falamma athqalat, nah tatkala sudah dirasakan berat, terasa secara fisik kok perutnya bertambah ke depan, menonjol, badannya secara fisik juga bertambah gemuk, ya, karena dia banyak makan asupan-asupan yang Allah jadikan sedemikian rupa, dia membutuhkan makanan-makanan yang terbaik, itu disentuh oleh Allah dengan rasa dia butuhkan minuman yang sangat bernilai gizi tinggi, makanan yang bernilai gizi tinggi, itu semua, sehingga akhirnya mereka melakukan itu dan badannya menjadi sehat, bayinya pun menjadi sehat. Nah, kalimat Allah dalam Al-Quran ini luar biasa, menyebutnya fala ma'athqala, terkala terasa berat. Nah, ini maksudnya adalah kandungan yang dulunya di zaman dulu di zaman Nabi nggak terasa itu oleh seorang wanita, kemudian ada terasa berat, ya, terasa kok ada yang memukul-mukul, ada beban yang mulai dirasakan, dia bangun, dia berjalan, terasa lebih letih, lebih lelah, ya. Nah itu ketika itu, nah ini baru Allah katakan ketika itu tanda yakin seorang wanita hamil dan seorang wanita itu akan segera melahirkan anak, ya. Seorang bapak, seorang suami tahu bahwa istri akan segera melahirkan, bahwa keduanya tahu, suami istri ini, bahwa mereka akan segera mendapatkan seorang anak yang akan lahir. Baru di sini fitrah manusia berbicara, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Apa itu? Da'awallaha rabbahuma. Nah, kalimatnya da'awa. Da'awa itu keduanya, ya. Dari da'awan, ya. Keduanya berdoa, ya. Memohon kepada Allah. Siapapun dia. Jadi ini biasanya terjadi. Bahkan dalam kehidupan modern sekarang ini ada orang yang baru 4 bulan sudah mulai undang-undang orang, pengen ajak orang, ayo kita berdoa supaya bayinya lahir sempurna, supaya bayinya sehat. 7 bulan juga begitu. Makanya ada kebiasaan budaya kita 4 bulan, 7 bulan kan itu mengundang orang, dan karena diundang orang ya dikasih makan, ya. Kasih makan yang khusus, yang spesial, supaya orang tahu ini bukan hadir biasa, ini hadir untuk mendoakan bayi yang lahir. Makanya kalau kita melihat itu sebagai sebuah budaya, ya, tempat orang bersyukur dengan mengundang tamu seperti itu, bulan ke-7 juga begitu, itu boleh-boleh saja. Tapi ketika ada unsur-unsur nilai ibadah yang ditanamkan dalam peringatan ke-4 bulan masa kehamilan atau ke-7 bulan masa kehamilan, itu sudah soal lain. Karena kalau soal ibadah, kita harus punya tuntunan. Nah, ternyata tuntunan dalam ibadah soal bayi yang mengandung ini, Rasulullah tidak memberikan contoh, baik bayi 4 bulan maupun bayi 7 bulan, ya, atau bayi saat-saat melahirkan, Nabi tidak pernah mencontohkan ibadah khusus, katakanlah dengan minum-minuman khusus, dengan makan makanan khusus, dengan ritual ibadah, baca zikir ini, zikir itu, baca doa ini, doa itu tidak Nabi ajarkan. Tapi untuk membuat kita melakukan itu dalam kepentingan budaya tadi, katakanlah, ya kita ingin berbagi dengan orang lain, senangnya kita, istri kita hamil dalam keadaan sehat, apalagi mungkin udah ketahuan ini bakal jadi laki, ini bakal jadi perempuan misalnya, maka itu menambah kegembiraan si calon kedua orang tua ini, ya. Maka di situ bolehlah dia melakukan itu. Jadi walaupun mestinya sebaiknya ya tidak harus 4 bulan, tidak harus 7 bulan, ya mungkin di 5 bulan, di 6 bulan, di 8 bulan dan seterusnya. Jadi saat itu da'awallaha rabbahuma, mereka berdoa kepada Allah, ya, keduanya ini. Jadi nggak hanya istri yang terasa berat bebannya itu, terasa kandungannya semakin berat itu, suaminya juga, karena suaminya melihat istrinya payah, istrinya lemah, istrinya letih, dia peduli, dia merasakan juga, dia juga yang ngurus istrinya, katakanlah kalau ngidam mau makan itu misalnya, suaminya juga yang pergi ke sana kemari untuk memenuhi keinginan istrinya. Jadi keduanya sama lelahnya, sama letihnya, meskipun letih lelahnya seorang istri jauh lebih banyak, lebih berat, ya. Tapi ini membuat keduanya akhirnya bermohon kepada Allah. Nah, disinilah yang dimaksud keduanya bermohon kepada Allah agar bayi mereka bayi yang sehat, bayi yang sempurna, lahir dalam keadaan yang sehat, sehingga mereka mengatakan dalam bentuk doanya itu diantaranya kalimat
la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kami janji, seandainya yang lahir nanti adalah bayi yang sehat, anak yang sehat, kami janji akan tetap menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Kami akan beribadah yang benar kepadamu ya Allah. Kami akan taat kepadamu. Ya. Makanya disitulah yang saya katakan banyak umat itu ketika proses kelahiran ingat Tuhan, ingat Allah. Di sini sebuah fitrah manusia. Biasanya manusia itu ingat kepada Allah dalam perjalanan hidupnya itu di tiga keadaan besar, ya, yaitu proses kelahiran sampai ketika akan lahir, sampai kelahiran, sampai jadi bayi, bahkan mereka melakukan akikah, mereka melakukan ritual ibadah tertentu sebagaimana yang disunahkan. Memang kalau untuk hari ketujuh kelahiran itu bentuknya akikah, ya. Dan saat pernikahan nanti mereka juga memegang kembali kepada nilai-nilai agama, ya. Dalam pernikahan itu biasanya mereka berdoa lagi, dipanggil ustadz lagi, panggil kiai lagi, ngaji lagi. Nah, itu seperti itu kebiasaan manusia. Dan nanti pada waktu kematian itu mereka ingat lagi kepada Allah, ingat lagi kepada Tuhan. Disinilah fitrah manusia itu mengingatkan manusia. Tapi sebetulnya kita bukan berarti ingat kepada Allah hanya di 3 momentum itu saja. Tidak. Keseharian kita setiap hari dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali 24 jam itu mestinya adalah keseharian yang terisi dengan kondisi seorang hamba yang selalu ingat akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah, ayat ini menceritakan tentang kondisi pada umumnya. Meskipun awalnya adalah menceritakan tentang Adam, ya, bahwa kita berasal dari Adam, ya, Adam dan Hawa, lalu melahirkan anaknya dan melahirkan keturunannya berikutnya dan sampai kepada kita yang sudah hitungan mungkin kemiliaran berapa kita lahir itu, ya.